Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan yang telah dirancang pada pertemuan sebelumnya. Percobaan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Di sini saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Kemudian dari bahan-bahan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan air sebatas gelas ini ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi air, kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan garam pada gelas dengan berlabel air plus garam. Di sini saya menggunakan garam sebanyak 2 sendok. Selanjutnya, masukkan 2 sendok cuka pada gelas dengan label air plus cuka. Tuangkan 2 sendok cuka pada sendok dan masukkan pada gelas. Kemudian, selanjutnya masukkan alkohol pada gelas yang berlabel air plus alkohol. Kemudian yang terakhir, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas yang berlabel air plus gula. Kemudian aduk. Setelah masing-masing gelas terisi dengan bahan sesuai dengan label, kemudian tutup masing-masing gelas menggunakan penutup gelas. Kemudian diamkan sampai 1 hari atau 24 jam. Setelah itu, amati uap air yang terjadi pada masing-masing tutup gelas. Setelah didiamkan selama 24 jam, uap air terbanyak diperoleh dari gelas dengan sampel air. Sedangkan gelas dengan sampel garam memiliki uap air yang paling sedikit. Kemudian, pada sampel cuka memiliki uap air lebih banyak daripada sampel garam. Sampel gula juga memiliki uap air lebih banyak dibandingkan sampel cuka. Dan sampel alkohol memiliki uap air yang lebih banyak daripada sampel gula. Air memiliki uap air yang paling banyak karena tidak ada zat terlarut yang menghambatnya untuk menguap, sedangkan larutan yang ditambahkan zat terlarut akan sulit untuk menguap. Untuk larutan elektrolit lebih sulit menguap dibandingkan larutan non-elektrolit. Kemudian, percobaan yang kedua adalah kenaikan titik didih. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampel air murni mendidih dalam waktu 7 menit. Kemudian, sampel air plus garam mendidih dalam waktu 13 menit. Selanjutnya, sampel air plus cuka mendidih dalam waktu 11 menit. Kemudian, sampel air plus gula mendidih dalam waktu 8 menit. Untuk sampel alkohol mendidih dalam waktu 7 menit. Air paling cepat mendidih menandakan bahwa air memiliki titik didih yang paling rendah dibandingkan sampel lain. Hal ini dikarenakan air tidak memiliki zat terlarut yang menghambatnya untuk mendidih, sehingga proses pendidihan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan zat terlarut. Untuk sampel larutan elektrolit, mendidih dalam waktu yang lebih lama dibandingkan sampel larutan non-elektrolit. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Di sini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Dari bahan-bahan tersebut, langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah masukkan air sebatas gelas ini ke dalam masing-masing gelas berikut. Setelah gelas terisi air dengan ukuran yang sama, langkah selanjutnya adalah masukkan garam ke dalam gelas dengan label air plus garam. Di sini saya menggunakan garam sebanyak 2 sendok. Kemudian aduk hingga larut. Kemudian masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka. Setelah itu, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas dengan label air plus gula. Kemudian, masukkan 2 sendok alkohol ke dalam gelas dengan label air plus alkohol. Setelah
semua gelas terisi bahan sesuai dengan takarannya, kemudian selanjutnya masukkan 2 bongkah es ke dalam masing-masing gelas, dari gelas 1 sampai gelas 5. Langkah yang terakhir adalah tunggu beberapa saat hingga es mencair. Hasil pengamatan pada penurunan titik beku, air murni memiliki titik beku yang paling tinggi karena tidak adanya partikel yang dapat mengikat es untuk mencair. Pada larutan elektrolit, es lebih cepat mencair karena adanya partikel zat terlarut yang dapat mengikat es untuk tidak membeku kembali, sehingga es lebih cepat mencair. Untuk sampel larutan non-elektrolit, partikel zat terlarut yang ada tidak cukup kuat untuk membuat es tidak membeku kembali, sehingga waktu untuk mencairkan esnya pun cenderung lebih lama. Selanjutnya adalah percobaan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Di sini, saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Dari bahan-bahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan air dengan batas gelas ini ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi air sesuai dengan ukuran yang sama, kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan garam ke dalam gelas dengan label air plus garam. Kemudian, masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka. Selanjutnya, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas dengan label air plus gula. Kemudian, masukkan 2 sendok alkohol ke dalam gelas dengan label air plus alkohol. Setelah semua gelas terisi dengan bahan sesuai label, maka selanjutnya adalah masukkan wortel ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi dengan wortel, langkah selanjutnya adalah diamkan wortel tersebut di dalam gelas masing-masing dan tunggu hingga 24 jam. Hasil pengamatan pada tekanan osmotik, tekanan osmosis pada sampel air paling rendah karena wortel dan air memiliki konsentrasi yang sama, sehingga wortel tidak mengeluarkan air dari dalam sel. Kemudian pada sampel larutan elektrolit, wortel cenderung lebih kecil setelah perendaman. Hal ini dikarenakan air dalam wortel dikeluarkan untuk menyeimbangkan konsentrasi dalam pelarut. Sedangkan pada sampel non-elektrolit, wortel mengalami penurunan ukuran yang sedikit karena konsentrasi pada larutan non-elektrolit lebih rendah dibandingkan larutan elektrolit. Kesimpulan dari percobaan ini adalah tekanan uap pada larutan elektrolit lebih besar dibandingkan tekanan non-elektrolit, karena larutan elektrolit memiliki ikatan antar partikel yang lebih kuat dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk menguap. Kemudian, titik didih larutan elektrolit lebih tinggi dibandingkan titik didih larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit memiliki ikatan antar partikel yang lebih kuat dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk mendidih. Kemudian titik beku larutan elektrolit lebih kecil dibandingkan titik beku larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit memiliki partikel yang dapat mengikat es menjadi cair, sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk membeku. Untuk itu, titik beku larutan elektrolit lebih rendah dibandingkan larutan non-elektrolit. Selanjutnya,
Tekanan osmosis larutan elektrolit lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan konsentrasi pada larutan elektrolit lebih besar, sehingga sel yang direndam dalam larutan elektrolit akan mengeluarkan air lebih banyak untuk dapat menyeimbangkan konsentrasi sel dengan pelarut. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, sel hanya akan mengeluarkan sedikit air karena konsentrasi pada larutan non-elektrolit lebih rendah. Baiklah, sekian percobaan sifat koligatif larutan dari saya. Semoga bermanfaat. Dari saya, bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.